Kemudian juga kita belajar menggunakan ya kalau integral kontrol ideal, integral kontrol ideal perlu tambahan power gitu ya. Nah, untuk mengatasinya kita gunakan lag compensation. Oke, bentar saya share screen. Nah, sekarang kita mau kemarin steady state performance gitu ya. Nah, sekarang kita mau mengubah transient respon. Prinsipnya sama ya, yaitu dengan menambah kompensator, cuman kompensator bentuknya berbeda di sini. Nah, objektif dari kita menggunakan untuk mengimprove transient respon di sini gitu ya. Tentunya kalau dari transient itu kan dilihat dari rise time ya kan. Kemudian settling time, ada juga overshoot. Kalau di buku NIS pembahasannya itu masuk di bab 4 ya, time response. Nah, kita ingin biasanya kan ya tergantung yang mau kita kontrol apa gitu ya. Biasanya kalau hubungannya dengan misalnya selalu saya pakai yang sederhana AC di ruangan ya. Kita pengen dari suhu yang semula panas kemudian mencapai suhu yang kita kehendaki secepat mungkin ya, berarti rise time-nya ya. Kemudian juga tanpa overshoot ya, tidak kebablasan ya. Jadi sampai 25 derajat misalnya kita setting itu secepat mungkin ya, shorter settling time. Di sini nanti kita akan gunakan namanya derivative control. Kalau yang kemarin kita pakai integral control, di sini kita pakai derivatif. Nanti juga ada dua, kita bisa pakai ideal derivative compensation maupun yang nanti namanya lead compensation. Ya, kalau kemarin kan lag compensation, gitu ya. Sama halnya kalau ideal integral itu perlu power source, perlu tambahan power. Demikian juga yang ideal dari derivatif. Kalau ideal misalnya nanti kita menambah zero. Kalau kemarin kan nambah full gitu ya. Jadi kompensatornya itu misalnya GC itu sama dengan S plus ZC. Ya, zero. Ini kita tambahkan di sembarang titik nanti yang perlu kita tentukan. Nah, contohnya di sini, ini ideal derivative compensation, biasa dikenal dengan PD, ya, proporsional dan derivatif. Nah, ini misalnya yang A, ini adalah aslinya, ya sebelum kita kompensasi dengan derivative compensation. Nah, di sini kita peroleh dengan damping rasio 0,4. Polnya itu ada di sini, yaitu di min 0,939 plus minus tentunya nanti ya, plus minus J 2,151. Yes. Nah, dari sini kita bisa tentukan dengan pol ada di sini ini, berapa rise time-nya, berapa settling time-nya, berapa overshoot-nya. Ya, tentukan dengan pengaruhnya adalah karena zeta, zeta-nya sudah diberikan, kemudian natural frekuensinya, omega n. Ya, jadi kemarin kita belajar karakteristik dari sistem itu tentukan dari zeta dan omega n. Kalau kita mau mempercepat, gitu kan ya, rise time kita harus nambah omega n-nya. Nah, sekarang kita tambah di sini, yang B ini kita tambah 0 di min 2. Nah, 0 di min 2 di sini.
root locusnya berubah dari bentuk seperti ini menjadi ini lurus, ya kan? Ini dari pole yang di sini menuju ke zero, pole yang di sini dan pole yang di sini. Kemudian ini ada breakout, ya. Kemudian ke arah vertikal atas bawah. Kalau kita pertahankan zeta-nya 0,4, nah dia akan memotong di sini, ya, di min 3 tadi di sini plus minus 6,874. Nah dari sini omega n-nya lebih besar, ya di sini omega n kan dari ini sampai T0 lebih besar daripada yang A. Dengan omega n lebih besar, rise time-nya nanti bisa lebih cepat. Kalau ini tadi di min 2, sekarang di min 3. Nah, kalau di min 3 bentuk root locus yang baru seperti ini. Dengan zeta tetap 0,4, kita peroleh dia memotong di root locus itu di min 2,437. Ya, plus minus J 5,583. Kalau zero-nya kita kasih di min 4, root locusnya berubah lagi, ya bentuknya hampir sama seperti yang C, gitu ya. Cuma ada pergeseran. Ini menjadi di min 1,869 plus J 4,282. Nah, K-nya kan juga berubah K-nya dengan kita pertahankan zeta 0,4 tadi. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa dengan menambah zero di beberapa titik, ya, bukan di beberapa titik karena satu zero ya, di titik yang berbeda, kita bisa mendapatkan transient respon yang berbeda-beda juga. Kalau kita lihat plot time responnya, bentar ini, ini rangkumannya ya. Di sini untuk yang uncompensated, hasilnya seperti ini, kemudian ditambah derivatif di min 2, di min 3, dan di min 4. Dominan pole-nya berubah di sini dari min 0,9, min 3, min 2, min 1, ini. K-nya mengikuti ya. Nah, omega n-nya dari sini 2,3, 7,5, 6,09, dan 4,973. Karena damping rasio tetap, persen overshoot-nya ini sama saja semua, nggak ada perubahan. Ya, S, ya, di sini ada perubahan dari uncompensated 4,26 detik di sini. Nah, yang B tadi paling cepat di sini 1,33. Ya, karena omega-nya tadi yang paling besar. Ya, C 1,64, D 2,14. Peak time-nya di sini, TP-nya ini juga paling cepat 0,464. Dari steady state error di sini, steady state-nya di sini ada perbaikan juga ya. Jadi 0,08 dibanding yang semula 0,297. Ya, ini ada improvement bukan hanya di transient respon, tapi juga di steady state error. Ya. Nah, ini kalau time responnya di sini ya. Ini yang compensated. Kemudian zero di min 2 yang ini. Kemudian zero min 3 dan di zero yang di min
4. Dari sini kalau kita lihat rise time yang paling tepat gitu ya, atau settling time yang paling tepat kalau zero di min 2. Karena tadi omega n-nya paling besar. Oke, silahkan dibaca contoh 9.3.
Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi prinsipnya itu kita diminta untuk mengurangi settling time-nya. Jadi sepertiga, threefold reduction. Ya, sehingga kita cek yang uncompensated berapa settling time-nya. Ya, kalau di situ ketemunya 3,320. Nah, kalau kita mau sepertiganya di situ, maka sigmanya atau TS-nya menjadi 1,107 atau sigma sama dengan 3,613. Dengan overshoot yang tetap berarti zeta nggak berubah. Nah, dengan sigma 3,613 dan overshoot yang nggak berubah, maka titik atau desired compensated dominant pole-nya itu di min 3,613 plus 6,193. Dari mana 6,193? Ya dicari dari sudut untuk overshoot 16%. Nah, kita mau mengubah dari uncompensated menjadi yang compensated tadi. Dari min 1,205 plus 2,064 menjadi min 3,613 plus J6193. Nah, kita harus mencari di mana zero harus kita taruh. Ya, bagaimana cara mencari zero? Ya, kita pakai angle criterion waktu yang kita bicara root locus, ya, bahwa satu titik itu ada di root locus kalau dia memenuhi angle criterion maupun magnitude criterion. Nah, dari situ ketemu untuk angle criterion mensyaratkan harus melihat sudut 95,6. Nah, ketemunya di situ, zeronya harus ditaruh di 3,006. Ya, root locus yang compensated itu dengan di gambar 9.21. Oke. Itu untuk ideal derivatif compensation. Nah, aktif ideal derivatif itu bisa diapproximate dengan menggunakan passive lead compensator. Nah, kalau saat passive network kita gunakan, single zero tidak bisa digunakan atau produce. Kelebihan dari pasif di sini dibanding aktif sama seperti yang integral kemarin ya. Kalau aktif itu perlu tambahan power supply. Ya. Kalau yang pasif tidak. Jadi tidak perlu additional power supply. Kemudian juga bisa mengurangi noise. Ya. Akan berkurang. Nah, ini juga sebenarnya masalah di sistem kendali saat kita menggunakan derivatif. Ini juga biasanya problemnya di noise. Seperti kemarin yang kita lakukan di lab gitu ya. Kita mencoba mensensor, kebetulan kita ada servo
Nah, kita tahunya posisi, perubahan posisi. Di situ tidak memberikan sensornya itu tidak bisa memberikan informasi kecepatan. Padahal kita perlu informasi kecepatan. Sehingga salah satu cara adalah kalau kecepatan itu kan perubahan posisi tiap satuan waktu. Ya, kita bisa secara teori kita bisa derivasikan dari perubahan posisi tadi untuk dapatkan kecepatan. Cuman kelemahannya itu ya dengan menggunakan derivatif ini noise-nya ini menjadi apa istilahnya diperbesar gitu ya. Kalau waktu kalian belajar itu instrumentation itu ada noise, ya noise ini perlu kita filter kan ya, kita bila kurangi. Nah dengan derivatif ini malah bisa memperbesar noise. Nah dengan lead compensation ini salah satunya kita bisa mengurangi noise-nya, ya noise-nya di reduce. Oke, nah di sini berarti tidak bisa cuma satu zero, sehingga kita perlu tambahan di sini ya C, di sini ada PC. Nah ini yang harus kita cari, harus ditempatkan di mana agar nanti root locusnya itu melewati ya desirable location. Jadi antara yang integral compensation maupun derivative compensation, ya lag compensation, lead compensation, intinya kita mau mengubah lokasi pole dari original system atau uncompensated system ke sini. Ya, desirable location. Tujuannya Pak, kalau yang integral itu untuk menghilangkan steady state error atau mengurangi steady state error. Kalau yang lead compensation atau derivatif di sini untuk memperbaiki transient response. Ya, prinsipnya juga sama. Ya, kita mencari di sini ya, di mana harus diletakkan dengan menggunakan angle criterion maupun magnitude criterion. Tapi ini kita pakainya angle criterion. Jadi sum of ini ya dulu angle criterion jumlahnya adalah 2K plus 1 kali 180 derajat. Itu harus terpenuhi. Nah, ini juga untuk pole zero yang kita tambahkan ini juga nggak ada batasannya. Ya, karena ada kemungkinan dengan satu ini tidak bisa mencapai desired pole. Ini kita bisa gunakan beberapa pole zero ya untuk agar lokasi desired pole itu sesuai yang kita inginkan. Oke, silahkan dibaca contoh 9.4.
E. Ada pertanyaan untuk contoh 9.4. Ilmi, Muhammad Ilmi, ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut. Nah, tadi khusus untuk improving transient response. Walaupun nanti yang di contoh 9.3 tadi, steady state error juga ikut berubah, gitu ya. Waktu kita membahas integral compensation atau improving steady state error, kita mencoba transient responnya tidak berubah. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mau dua-duanya? Dua-duanya, steady state error dan juga transient respon kita mau rubah. Tentunya ya kita pakai dua-duanya. Ya, sehingga yang kita kenal dengan PID controller, proporsional, integral, derivative controller. Sehingga kita combine sini dengan harapan kita bisa improve steady state error maupun transient respon. Nah, PID control ini juga bisa dibilang masih metode kendali yang masih banyak dipakai, walaupun sudah banyak juga yang modern control, yang ada model predictive control, fuzzy control, atau trennya sekarang ada artificial intelligence atau machine learning. Kadang ada dikombinasi, tetap menggunakan PID, desain PID-nya dengan misalnya machine learning atau fuzzy. Nah, di sini untuk kompensatornya menjadi tentunya ini adalah bagian P-nya, ya. Ini untuk I-nya, dan ini untuk derivatifnya, PID. Atau dalam bentuk lain bisa juga di sini K1 kali S plus K2 per S plus K3 S kuadrat. Nah, dijadikan satu. Nah, atau juga di sini menjadi juga kita bentuk yang lain, K3 kalikan S kuadrat plus K1 per K3S plus K2 per K3 ya dibagi S. Dan banyak sekali juga ada yang kalau di MATLAB itu kalian cek di Control System Toolbox atau PID June, itu nanti ada beberapa tipe PID juga. Ya, di sini ada dia punya 20 plus ya ditambah adanya pole yang letaknya di origin. Nah, ini secara blok diagramnya. Jadi sini adalah reference inputnya, kemudian kita bandingkan dengan aktual output. Ya, kalau masih ada errornya, kalau misalnya tadi room temperatur gitu ya, ini 25 derajat, ternyata di sini masih 30 derajat, ya berarti ada selisih 5 derajat. Nah, dengan ada error di sini, errornya akan dikalikan suatu gain proporsional, atau juga di sini adalah integralnya, dan ini adalah dari derivatif, dari error. Kemudian semua itu dijumlahkan, digunakan untuk ya mengkompensasi, ya memberikan kontrol input ke GS ini. Nah, desain tekniknya, di sini ada dua step lah, bukan dua ya. Pertama, kita evaluasi performa dari uncompensated sistemnya. Kita mau memperbaiki sesuatu, gitu kan kita harus tahu sistemnya originalnya seperti apa. Ya, kemudian kita gunakan untuk menentukan seberapa besar perbaikan yang diperlukan. Kalau di sini, misalnya transient responnya nanti kita ukur dari rise time-nya berapa persen, ya maaf, berapa lebih cepat, berapa detik misalnya gitu ya, settling time-nya, overshoot-nya, ya mulai misalnya 30%, kita maunya cuma 10%. Gitu. Kemudian kita desain PD controller.
untuk performa tadi, ya specification tadi terpenuhi. Ya kita jadi termasuk adalah di mana lokasi zero harus kita taruh dan juga loop gain-nya. Kemudian kita simulasikan apakah performa tadi, ya all requirement tadi terpenuhi. Jika tidak, ya redesign. Ya, redesign when the simulations on the requirement have not been been met, ya belum terpenuhi. Kemudian kalau sudah, kita desain PI controllernya untuk memperoleh steady state error requirement. Setelah itu baru tentukan K1, K2, dan K3-nya. Kita simulasikan lagi ya untuk mengecek apakah performa terpenuhi atau tidak. Jika enggak, ya perlu kita redesign lagi. Nah, ini memang cukup karena ada 3 parameter, K1, K2, K3. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan cuma K, cuma 1 gitu aja kan ya, kita perbesar, kita kecil gitu. Nah, ini ada 3, bukan hanya 2 ya. Kalau 2 mungkin masih enak ya, kita perbesar, K1 kita perbesar dari 0 sampai berhingga, K2 juga gitu. Nanti akan kita peroleh nilai minimum ya, misalnya untuk performanya yang minimum gitu ya. Bisa kita temukan. Ini ada 3. Jadi ada kemungkinan K1 naik, trennya akan bagus, gitu ya. Tapi waktu K2 naik, akan berubah pengaruh dari K1. Paling mudah adalah dengan tadi trial dan error. Dan ini memang yang kalau di praktis itu kan kadang kita nggak tahu kan ya dinamik dari sistem, karena kita tidak bisa memodelkan matematis dengan persamaan matematis sampai ketemu transfer function misalnya. Kalau kita sudah dapat transfer function, bisa kita simulasikan, ya kita analisa tadi dengan root locus. Tapi kalau enggak, ya susah kan? Akhirnya ya biasanya dari trial dan error. Mungkin ada yang itu kalau desain kontrolnya gimana PID-nya? Ya ternyata juga masih trial dan error. Coba gain sekian, di running masih ada perlu yang di tuning atau enggak, dirubah lagi dan sebagainya. Dan ada satu buku khusus gitu ya untuk membahas bagaimana cara mendesain PID controller. Jadi metode ini, langkah-langkah desain teknik yang disampaikan di sini nih ya, di buku ini sini hanya merupakan salah satu. Sebenarnya masih banyak lagi, mungkin saya tunjukkan ya nanti. Carikan bukunya. Kemudian juga ada ini, nanti bukan kalian cek juga, itu ya MATLAB, ada virtual hardware and lab for control. Salah satunya di situ ada PID control. Oke, sebentar. Ya, ini. Nah,
ini ada satu buku itu ya, PID Control System Design and Automatic Tuning. Nah, ini satu buku khusus 368 halaman untuk membahas bagaimana cara mendesain PID. Ini kalau dilihat di sini ada macam-macam desainnya ya. Pertama dari ini strukturnya gitu ya. Kemudian ada di sini yang terkenal gitu ya. Nah, juga sering kalau di teknik mesin ini kalau ada TA tentang kontrol pakai PID selalu yang dipakai nih Seeger Nicol. Ya, kemudian juga ada model base PID tuning. Ada IMC ini integral mode control PID. Ada juga dan ini Padula dan sebagainya. Nah, yang tadi untuk MATLAB virtual hardware and lab control itu bisa kalian cek di file exchange. Kalian bisa login dengan akun MATLAB kalian. Ya, kemudian di sini ada beberapa model yang dibuat dengan Simscape, ya, Simscape multibody. Ada mulai dari cruise control yang sederhana, DC motor, ya, inverted pendulum atau rotary pendulum, ya, atau bukan ball and beam, dan juga di sini ada ball and plate. Nah, kalau di buku NIS kalian cek yang dicontoh tadi itu contoh ya 9.3, di situ ada virtual eksperimen 9.1 ya, PD control design, tapi di situ pakai Quanser ball and beam using LabVIEW ya, kalau itu pakai LabVIEW. Nah, di sini juga ada ball and beam, ya, ini pakai MATLAB. Ya, mekanisme sama, kita mengatur ya posisi bola ini dengan ngasih inputan berupa perubahan sudut di beamnya di sini. Ya, silahkan nanti di-download. Di sini ada step by step untuk mendesain PID-nya. Nah, kemudian untuk PID di buku itu ada di contoh 9.5. Kalau PID ini tadi pun juga pakai aktif kompensator ya, integral dan derivatifnya aktif kompensator. Kita juga bisa menggabungkan lag dan lead controller. Jadi prinsipnya sama. Lag itu tadi untuk integral, lead untuk derivatif. Jadi juga sama, desain tekniknya juga step-stepnya hampir sama. Ya, kita evaluasi performa dari uncombined system, ya, kemudian kita desain lead kompensator. Kalau tadi kan derivatif, ya, ini lead kompensator. Kemudian kita simulasikan. Setelah itu kita evaluasi steady state performa, ya. Kemudian untuk mendesain lag kompensator. Kemudian kita simulasikan lagi apakah semua performa requirement tadi terpenuhi atau tidak. Kalau enggak ya kita ulang lagi, redesign lagi. Jadi memang mendesain tadi khususnya PID itu bukan hal yang mudah, sehingga salah satu tadi beberapa riset itu mencari cara bagaimana mendesain yang lebih apa istilahnya sistematik, ya, ada beberapa menggunakan metode optimasi. Dengan algoritma tadi yang ditawarkan, kita bisa langsung memperoleh PID-nya, ya, tanpa, kalau ini kan iterasi ya, ditentukan dulu simulasi, kalau belum terpenuhi redesign lagi, cek lagi, simulasi lagi, ya hampir bisa dibilang ini masih trial dan error juga. Oke, untuk lag and lead control design nanti bisa dibaca di contoh 9.6 contohnya. Nah, summary. Jadi di sini dari sistem configuration. Oh ini, maaf, ini keliru ini ya. Ini belum saya ubah. Jadi intinya kita sudah belajar
memperbaiki steady state error, yaitu dengan integral kompensator. Kelemahan dari integral kompensator, dia perlu tambahan power source. Sebenarnya tidak terlalu besar sih. Jadi kalau memang power itu enggak menjadi masalah buat kita, jadi lebih baik pakai integral. Tapi kalau jadi masalah, ya karena kita mau menghemat power, kita bisa gunakan lag kompensator. Kalau kita mau improve transient response, kita bisa gunakan derivatif. Ya, ini sama seperti integral, juga menggunakan aktif kompensator. Kalau kita concern masalah power, kita bisa gunakan lead controller atau lead kompensator. Kalau kita mau mengimprove baik steady state maupun transient response, kita gabung di sini yaitu PID kan control. Oke, itu untuk bab 9. Ada pertanyaan? Kalau sekarang untuk PID itu, sekarang mungkin kalian banyak juga sudah pernah pakai Arduino gitu ya. Nah, aplikasi dari PID di Arduino atau mungkin di board yang lain, misalnya Raspberry Pi atau lain sudah banyak. Gitu ya. Kalian tinggal ada juga apa istilahnya function yang tinggal dipanggil gitu ya. Kalau dulu belum ada microcontroller, kita perlu pakai op-amp, ya operasional amplifier untuk merealisasikan ya tadi derivatif atau integral dalam real application. Nah, itu kalau untuk physical realization dari compensation itu ada dibahas di bab 9.6. Ya, memakai operasional amplifier. Nah, op-amp ini juga dibahas di instrumentation dan pengukuran ya, instrumentation and measurement. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya share untuk lisensinya. Oh, belum saya mulai tadi. Bentar, ternyata belum saya klik mulai tadi kelasnya. Oke, itu untuk kode presensinya 474067. Ya, untuk apa? Yang kelas Pak Pramu yang join kelas saya, mungkin untuk kode presensi sudah diberikan oleh Pak Pramu ya. Sudah, Pak. Oke. Oke, itu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bab 9. Dari saya belum, Pak. Oke ya, tolong dibaca lagi khususnya yang belum saya bahas. Jadi tadi sudah sampai lead lag compensation. Nah, yang tadi yang belum adalah untuk
physical realization itu yang di bab 9.6 bisa dibaca ya. Jadi untuk nanti kelas saya yang hari Rabu besok kita tidak ada Zoom meeting. Where are you? Oke, ya tidak ada Zoom meeting untuk kelas saya. Tapi silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa kalian chat di My Classroom atau juga bisa lewat WA, gitu ya. Jadi untuk minggu depan adalah ini ya, tugas baca untuk menyelesaikan bab 9 ya, jadi untuk physical realization of compensation. Ini perkuliahan terakhir, jadi minggu depan sudah minggu ke-16 berarti UAS. Nah, untuk UAS-nya ini juga belum ada kepastian apakah akan ada di hari Senin atau di hari Rabu. Kemungkinan besar nanti ada di hari Rabu. Ya, tapi nanti saya update lagi ya untuk kepastian UAS kita di hari Senin atau hari Rabu. Materinya sampai bab 9 untuk UAS-nya. Oke, ya kalau nggak ada pertanyaan saya kira cukup gitu ya. Saya akhiri, tetap jaga kesehatan untuk semua. 3